Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Geral Simanjuntak dengan NPM 2235200084. Di sini saya akan memberikan penjelasan pada tugas mata kuliah pemrograman mobile, di mana tugas dalam mata kuliah pemrograman mobile ini menggunakan website Expo. Di sini tugas pertama pada pemrograman mobile itu yaitu membuat rancangan aplikasi mobile menggunakan React Native untuk menginput atau mengelola data mahasiswa dengan inputan NIM dan nama mahasiswanya. Dimana pada Expo tugas pertama itu ini merupakan codingan React Native-nya. Dan pada sebelah kanan ini merupakan hasilnya. Kita akan mengelola data mahasiswanya. Kita akan masukkan NIM-nya dengan nama lengkapnya, yaitu kita akan langsung tambahkan data saja. Nah, sudah ada tertera daftar mahasiswa terdaftar di mana ada Geral Simanjuntak dengan NIM 2235200084. Begitu juga seterusnya jika ingin memasukkan data. Contohnya ini sudah tertera namanya. Itulah penjelasan untuk tugas pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tugas kedua. Nah, di mana tugas kedua ini disuruh untuk merancang sebuah navigasi atau kalkulator pintar. Di sini saya membuat kalkulator pintar untuk menghitung nilai akhir dan cek kode kupon. Dimana pada hitung nilai akhir ini ada navigasi berfungsi untuk menghitung nilai akhir dengan inputan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS dengan nilai tugas dan nilai UTS. Kita coba masuk. Nah, ini merupakan tampilannya. Merupakan tampilan untuk perhitungan nilai akhir mahasiswa, di mana ini merupakan rumusnya untuk menghitung hasilnya, di mana untuk nilai tugas akan dikali 2, untuk nilai UTS akan dikali 3, nilai UAS akan dikali 5 dan dibagi 10. Kita masukkan datanya saja. Coba 98, 90 dan 70. Itu nilainya. Nah, nilai akhirnya yaitu 82. Selanjutnya kita akan masuk pada kalkulator pintar untuk cek kode kupon. Kita masuk saja. Untuk cek kode kupon ini berfungsi untuk menghitung potongan berdasarkan kode kupon terlebih dahulu yang sudah ditentukan dengan inputan total belanja dan kode kupon. Pada codingannya kita dapat melihat codingan tersebut itu ada pada ini. Ini merupakan kode kuponnya, dapat kita lihat. Baiklah, kita akan memasukkan inputan total harga beserta kode kuponnya. Misalnya kita akan masukkan harga 200.000. Kemudian kita akan memasukkan kode kupon, misalnya NOV24. Kita hitung. Nah, ini merupakan rincian pembayaran yang harus dibayarkan oleh customer, di mana potongannya itu sebesar 20.000 dengan total bayar 180.000, di mana kode kupon untuk NOV24 itu yaitu 10%. Sedangkan untuk 2024
potongan harganya itu sekitaran 5%, sehingga potongan harganya itu 10.000. Itulah untuk tugas kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas ketiga saya, di mana pada tugas ketiga ini kami disuruh untuk membuat sebuah database menggunakan SAMPP controller, di mana database-nya itu bernama database DB Perpus dan memiliki tabel buku. Dapat kita lihat pada CMD bahwasanya saya sudah membuat sebuah database DB Perpus dan tabel buku dengan file-file yang telah diberikan pada PDF. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan servernya, kami disuruh juga untuk membuat kebutuhan server API-nya menggunakan PHP agar bisa melakukan aktivitas tambah data dan baca pada tabel buku. Ini merupakan API.php yang telah saya buat untuk membaca serta mengupdate dan delete pada tabel buku yang telah saya buat pada SAMPP tadi. Selanjutnya, kami disuruh juga untuk merancang sebuah aplikasi mobile menggunakan React Native untuk bisa melakukan aktivitas tambah dan baca data buku berdasarkan API yang sudah disediakan oleh PHP. Ini merupakan codingan untuk Expo-nya, React Native-nya. Dan ini tampilan pada webnya dengan data yang masih kosong. Nah, di sini saya akan memasukkan datanya melalui kode QR yang telah ada pada Expo dengan handphone menggunakan aplikasi expo.go-nya tersendiri. Kenapa bisa terhubung? Karena API atau URL-nya menggunakan IP address yang sama. Ini merupakan IP address-nya sehingga bisa terhubung handphone dengan laptop saat memasukkan datanya. Baiklah, di sini saya akan mencobanya. Nah, ini merupakan tampilan pada web yang hasil tampilan React Native-nya sama seperti di layar laptop saya. Di sini kita dapat memasukkan koleksi buku berdasarkan file-file yang telah diberikan tadi. Ini. Nah, coba kita masukkan saja data-datanya. Judul bukunya, tahun, stoknya, penulis, dan juga penerbit. Nah, setelah dimasukkan semua datanya, kita dapat menambahkan data. Nah, sukses, datanya berhasil disimpan. Ini berhasil disimpan. Datanya juga dapat kita lihat pada CMD. Nah, data yang telah dimasukkan sudah tertera pada tabel sehingga sudah masuk dan sudah terhubung juga. Kita juga dapat menghapus datanya. Coba kita hapus, berhasil dihapus. Kita lihat juga pada CMD. Nah, datanya sudah kosong karena tadi kita sudah menghapusnya. Demikianlah penjelasan untuk tugas yang ketiga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pada tugas proyek akhir pemrograman mobile. Mana tugas proyek akhir pemrograman mobile ini merupakan sebuah tugas untuk mengelola data laundry, di mana ada sebuah studi kasus usaha laundry bernama Laundry Bersih Sejahtera membutuhkan aplikasi untuk mengelola transaksi laundry pelanggan, di mana ada proses-proses bisnis yang berjalan
yaitu pelanggan datang membawa pakaian, admin mencatat data pelanggan, admin memasukkan transaksi laundry, sistem menghitung biaya laundry berdasarkan berat pakaian, pelanggan melakukan pembayaran, setelah selesai dicuci, status laundry diubah menjadi selesai, pemilih dapat melihat laporan transaksi. Adapun fitur yang harus dibuat yaitu login sistem, pengelolaan data pelanggan, pengelolaan data paket laundry, pengelolaan transaksi laundry, serta laporan tampilan data. Di mana pada tugas ini sama juga seperti tugas ketiga, ada disuruh membuat sebuah database dan juga disuruh membuat API-nya. Di mana saya telah membuat database-nya yaitu bernama database DB Laundry dengan tabel-tabel seperti berikut dan file-filenya. Di mana ada file paket, pelanggan, transaksi dapat kita lihat. Selanjutnya saya akan menunjukkan API-nya. Ini merupakan API untuk login, paket, pelanggan, serta transaksinya. Selanjutnya dapat kita lihat ini merupakan codingan untuk React Native-nya. Sampai ke bawah. Karena panjang tidak usah kalau kita lihat semua. Nah, di sini sama seperti soal nomor 3, disuruh untuk menjalankan aplikasinya melalui aplikasi expo.go pada handphone. Sehingga kita harus menyamakan IP address keduanya agar saling terhubung, di mana IP address-nya yaitu ini dapat kita lihat. Selanjutnya kita akan demokan saja pada aplikasinya yang dimana kita dapat nge-scan agar aplikasinya masuk ke expo-nya. Scan saja. Kita sudah masuk pada login untuk aplikasinya. Kita dapat melihat. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada dashboardnya. Kita masukkan password, username serta passwordnya. Nah, sudah masuk. Ini merupakan tampilan dashboard untuk aplikasi laundry-nya, di mana ada menu-menu utamanya yaitu data pelanggan, data paket, transaksi, serta laporan. Di sini admin bisa menambahkan data pelanggan, data paket, data transaksi, serta dapat melihat data laporannya. Oke, coba kita untuk memasukkan data pelanggannya. Tambahkan data, nama, alamat, nomor telepon. Oke, data berhasil disimpan, dapat kita lihat di layar. Oke, selanjutnya kita juga dapat melihat pada CMD. CMD-nya kita lihat. Nah, kita dapat melihat data setelah masuk. Lalu admin juga bisa membuat data paket. Kita coba ini merupakan tampilannya. Kita masukkan datanya. Cuci setrika. Express. Nah, sudah masuk. Kita juga dapat melihat pada CMD paket.
sudah masuk nih. Selanjutnya, admin juga bisa melakukan transaksi, di mana admin bisa menambahkan transaksi baru. Coba kita tambahkan saja. Nah, admin bisa memilih nih pelanggan siapa saja yang pengen melakukan transaksi. Contohnya karena cuma ada satu pelanggan, kita masukkan saja. Kemudian pilih paket yang telah diminta oleh pelanggan, misalnya Express, kemudian beratnya 20. Nah, di situ sudah tertera untuk data perhitungannya, sehingga kita klik simpan transaksi saja. Nah, transaksi bisa ditambahkan. Pada PDF terdapat ada sebuah, jika pakaian sudah dicuci, admin bisa menyelesaikan transaksinya. Admin bisa menyelesaikannya saja. Tandai sebagai selesai. Status berhasil diupdate. Nah, pada CMD kita juga dapat melihatnya. Transaksi. Nah, pada CMD ini merupakan transaksi yang telah dilakukan oleh admin setelah dilakukan oleh biaya pada pelanggan dan statusnya telah selesai. Admin juga dapat melihat laporan nih, laporan transaksi dan total pendapatan yang ada pada aplikasi laundry-nya dapat kita lihat. Oke, selesai. Nah, admin juga bisa logout pada aplikasinya karena ada fitur yang harus dibuat. Enggak nih, kita logout saja. Nah, sudah ke halaman login lagi. Baiklah, demikianlah hasil penjelasan yang bisa saya sampaikan pada tugas-tugas mata kuliah pemrograman mobile. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.